Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa yang menempuh mata kuliah manajemen sumber daya manusia Islami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama-sama terkait dengan salah satu topik yang penting sekali terkait dengan perencanaan sumber daya manusia. Ini menjadi topik yang sangat penting dalam kaitannya dengan mata kuliah manajemen sumber daya manusia Islami dalam bahasan kali ini, yaitu terkait dengan perencanaan. Jadi SDM itu dalam proses perkembangannya tentunya akan ada mobilitas dalam artian keluar dan masuk turnover, keluar dan masuk pegawai dalam satu perusahaan atau institusi ya, yang itu tentu membutuhkan satu perencanaan yang baik bila mana suatu ketika terjadi mobilisasi pegawai yang masuk dalam organisasi atau perusahaan, ataupun sebaliknya terjadi terjadi karyawan dan juga pegawai yang ramai-ramai keluar dari organisasi atau perusahaan. Ini harus benar-benar dikelola dengan sebaik mungkin supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam perusahaan, supaya perusahaan tetap berjalan dengan baik ya, running well dalam produksi dan juga dalam operasionalnya. Nah, hal itu tentu harus didukung dengan perencanaan yang baik. Termasuk juga bila mana ada pegawai dan juga karyawan yang itu pensiun ya, nah itu kan harus dikelola dengan baik ya, karena pensiun itu kan nanti akan mengurangi porsi para pegawai yang produktif ya, yang mengurangi porsi pegawai yang ada dalam perusahaan ataupun instansi ya, termasuk juga yang usianya sudah mulai mendekati pensiun, yang sudah pensiun ya, itu juga harus bisa direncanakan oleh pihak SDM itu, supaya nanti saat mereka sudah tiba waktunya pensiun, ini penggantinya ini sudah ada. Nah ini jadi perencanaan ini menjadi suatu hal yang sangat urgent dan sangat penting sekali kaitannya dalam pengelolaan sumber daya manusia. Oke, ini PPT-nya sudah terlihat ya, saya mau lanjutkan. Jadi ini salah satu topik yang sangat penting sekali dalam bahasan manajemen sumber daya manusia. Dari sisi definisi, perencanaan merupakan suatu perencanaan yang sistematik tentang perkiraan kebutuhan dan pengadaan tentang karyawan. Nah, jadi tentu pengadaan karyawan ini kan nanti kaitannya dengan biaya ya, karena tentu meng-hire, merekrut seorang pegawai dan karyawan itu kan membutuhkan biaya dalam kaitannya untuk kompensasi atau penggajian ya, gajian dan sebagainya, biaya-biaya yang lain yang kaitannya dengan adanya karyawan baru. Nah, ini tentu harus dihitung cost dan benefitnya ya, benefit apa yang diperoleh dengan merekrut karyawan itu ya, atau juga biaya apa yang harus dikeluarkan dalam merekrut satu karyawan. Makanya kenapa karyawan itu harus benar-benar dimaksimalkan perannya, benar-benar dia harus dikelola dengan baik, benar-benar dia harus di-training dan dilatih dengan baik supaya dia mau mengeluarkan kemampuan terbaiknya, dan supaya dia juga kemampuannya terus meningkat, produktivitasnya juga meningkat, karena di situ ada cost and benefit yang harus dikalkulasi oleh perusahaan, supaya perusahaan itu tidak supaya memperoleh benefit yang lebih tinggi daripada cost yang harus dikeluarkan. Harapannya kan seperti itu. Nah, maka perencanaan ini merupakan hal yang sangat penting sekali ya, yaitu terkait dengan kebutuhan dan pengadaan ya. Jadi kaitannya dengan itu, maka perencanaan ini harus benar-benar tepat sasaran dan tepat guna ya, dalam merekrut para karyawan dan juga pegawai di perusahaan. Perencanaan yang baik kriterianya dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang di mana perencanaan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat. Ya, ini kaitannya dengan rentan waktu ya, rentan waktu dan kondisi di mana perencanaan itu sedang disusun. Hari ini banyak sekali bidang pekerjaan itu yang tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan teknologi informasi, apalagi selama pandemi COVID-19 masih berlangsung ya. Termasuk saya recording dengan dengan Zoom ya, nanti diupload di YouTube, ini kan merupakan bagian dari adanya kaitan dengan teknologi. Jadi
tentu penting sekali dan perlu SDM itu aware dan paham terkait dengan teknologi. Dan kedepannya diprediksi akan ada gelombang teknologi yang sangat masif di Indonesia, apalagi dengan semakin mudah dan semakin murah akses internet, ya, akses internet online di Indonesia ini diprediksi nanti akan semakin masif ya teknologi yang kaitannya dengan proses produksi di perusahaan, entah itu instansi pendidikan, industri dan sebagainya. Tentu di sini dalam merencanakan itu yaitu harus memasukkan salah satu variabel dan item yaitu terkait dengan teknologi. Nah, ini pun nanti kaitannya dengan pegawai dan karyawan yang direkrut di dalam perusahaan itu. Nah, yang bersangkutan itu melek teknologi atau tidak. Nah, ini jadi salah satu indikator ya. Termasuk juga menjadi indikator key performance ya, KPA ya, key performance indikator ya, indikator performa dari para karyawan yang ada di dalam perusahaan, yaitu aware dan tidaknya mereka terhadap penggunaan teknologi. Nah, ini menjadi sangat penting sekali ya, apalagi kondisinya sekarang seperti ini. Lalu perencanaan harus mempertimbangkan unsur fleksibilitas agar mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang baru. Pentingnya fleksibilitas karena tentu dinamika di dalam organisasi, dinamika di dalam lingkungan instansi dan juga perusahaan ini kan tentu banyak sekali terjadi perubahan-perubahan, entah itu perubahan karena kebijakan, perubahan karena lingkungan eksternal, ya perubahan karena faktor-faktor lain. Ini tentu menjadi satu hal yang perlu dipertimbangkan ya, perlu diantisipasi dengan baik oleh penyusun rencana. Hari ini kan sedang ramainya adanya program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Merdeka Belajar, Kampus Merdeka MBKM ya. Itu tentu semua kampus PTN di Indonesia ini kan heboh bagaimana mengelola itu semuanya ya. Nah, ini tentu perlu adanya perencanaan yang fleksibel terkait dengan kondisi adanya perubahan kebijakan MBKM itu ya, mulai dari misalnya sistem informasi akademiknya yang itu terkoneksi langsung via online, termasuk juga nanti pembelajaran daringnya dan juga seperti apa kampus itu nanti mengukur indikator kinerja dosennya selama kondisi pandemi ini ya, selama kondisi pandemi ya, mengukur kinerja para dosennya bagaimana, termasuk juga mahasiswa itu nanti dianggap memenuhi kriteria pembelajaran minimal ya, pembelajaran minimal dalam dalam SKS pembelajaran dalam satu semester itu seperti apa. Nah, itu kan tentu harus perlu adanya fleksibilitas ya, terutama saat kondisi adanya kebijakan-kebijakan baru, termasuk adanya hal yang tidak bisa diprediksi, misalnya semacam pandemi seperti ini. Nah, ini jadi perencanaan itu harus, fleksibilitas itu harus ada dalam sebuah perencanaan. Nah, 4 kegiatan yang harus dilakukan dalam perencanaan SDM. Yang pertama adalah menginventarisasi persediaan sumber daya manusia. Nah, kita harus tahu dulu yang kita miliki itu sudah seberapa banyak, lalu seberapa kompeten, ya, seberapa mampu dan seberapa sanggup mereka menyelesaikan tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh instansi atau organisasi. Ya. Ini perlu diinventarisasi bahkan sampai ke hal yang sangat-sangat detail. Misalnya kalau kaitannya dengan dosen ya di ranah pendidikan itu sampai ke keilmuannya itu lebih spesifik di bidang apa. Misalnya di bidang ekonomi industri ya, misalnya di bidang UMKM, misalnya di bidang ekonomi kelautan, ya misalnya ekonomi pertanian. Nah, ini yang lebih spesifik itu apa? Nah, ini harus diinventarisasi dengan baik. SDM kita itu terdiri atas siapa saja yang ada di dalamnya. Jadi nanti dalam menyusun rencana itu kita tahu, oh ini kemampuan yang kita miliki di dalam organisasi itu ini. Jadi kita bisa mengukur ya kemampuan dari organisasi kita atau instansi ataupun perusahaan kita. Lalu selanjutnya memprediksi sumber daya manusia. Nah, hari ini di Indonesia informasinya banyak didominasi oleh generasi 90-an. Ya angkatannya Mas Menteri,
Belva dan termasuk pemiliknya Bukalapak dan sebagainya itu yang terlihat ya. Jadi di Indonesia generasi-generasi itu yang kabarnya itu banyak mendominasi dan ke depan 5-10 tahun masih tetap akan mendominasi karena generasi itu yang cukup aware dengan teknologi dan dia dia cepat untuk beradaptasi ya dengan perubahan teknologi yang semakin masif ya. Itu yang salah satu menjadi penting. Jadi prediksi SDM ini harus sejak awal kita tahu bagaimana sebenarnya kondisi lingkungan dari ini ya, dari SDM di Indonesia ini lagi bisa ini ya mereka kira-kira di usia berapa yang sekarang ini lagi produktifnya ya. Karena dulu kan sempat ada prediksi negara-negara berkembang ya seperti India dan juga yang sudah berkembang dan menjadi negara maju itu adalah Cina. Itu diprediksikan generasi mereka kan generasi yang usianya itu di atas usia 30 atau 40-an. Jadi kondisi sumber daya manusianya ya 5-10 tahun ke depan itu nanti akan semakin menurun. Prediksi terkait dengan produktivitas dari SDM. Nah, di Indonesia ya ekonom banyak mengatakan kalau kita ini lagi naik ya. Jadi usia-usianya Mas Menteri itu adalah usia-usia yang sangat produktif. Nah, itu yang jumlahnya banyak sekali dan mendominasi di Indonesia ya terkait dengan dari sebaran penduduk ya, dari jumlah penduduk dan yang mendominasi adalah generasi-generasi itu. Dan ini merupakan tentu perusahaan instansi itu juga harus mulai merencanakan bahwa dia harus sedikit banyak itu harus mulai meregenerasi SDM dan karyawannya sehingga banyak sekali orang-orang muda ya yang itu masih powerful dan tenaganya masih penuh ya, impian dan cita-citanya juga masih masih sangat segar untuk didorong supaya mereka mau dan bisa mendorong percepatan di dalam instansi, organisasi ataupun perusahaan. Jadi perlu ada prediksi itu semuanya, perlu ada prediksi terkait dengan kondisi SDM yang hari ini sedang yang lagi hari ini itu apa. Gitu. Penyusunan rencana-rencana SDM, nah ini juga harus dilakukan ya selain prediksi, tapi juga menyusun rencana-rencana. Jadi kira-kira nanti di setiap tahun itu kira-kira perlu kan diprediksikan setiap 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu kan nanti akan ada generasi yang pensiun. Nah itu kira-kira nanti bagaimana penggantinya, ya bagaimana penggantinya dan berapa orang yang harus masuk di dalam organisasi atau dalam perusahaan. Nah ini juga harus dikalkulasi ya, kalkulasi dengan baik. Jadi supaya nanti ada keseimbangan. Jadi tidak beban kerjanya itu tetap. Jadi tidak banyak yang keluar, tapi yang masuk SDM-nya itu sedikit sehingga kan beban kerja masing-masing karyawan dan pegawai itu kan meningkat. Nah ini berbahaya sekali ini kalau beban kerja meningkat, kompensasinya tetap ya. Ini nanti kan akan ada ini ya guncangan di dalam organisasi itu. Entah itu nanti misalnya ada semacam mogok kerja ya, misalnya ada protes, misalnya ada sampai ke ranah aksi dan sebagainya. Ini kan tentu sangat tidak diharapkan. Jadi perlu adanya penyusunan rencana-rencana SDM ke depannya. Memonitor dan evaluasi ini juga penting ya. Jadi dalam kaitannya dengan perencanaan ini perlu adanya monitor dan evaluasi dalam setiap perencanaan ini, setiap tahun ini sudah efektif atau tidak. Dan dalam perencanaan itu kan biasanya ada yang rencana jangka pendek dan jangka panjang. Jadi perlu adanya monitor dan evaluasi secara berkala. Nah, 2 kepentingan dalam perencanaan SDM, ada kepentingan individu dan organisasi. Kepentingan individu membantu meningkatkan potensi karyawan dan kepuasan karyawan melalui perencanaan karir yang baik. Jadi bagaimana potensi ya dan kepuasan karyawan itu bisa didorong ya, bisa ditingkatkan ya, sehingga kepuasan mereka itu akan meningkat melalui perencanaan karir yang baik. Jadi dengan adanya perencanaan SDM yang bagus ya di dalam sebuah organisasi, perusahaan, dan instansi ya itu tentu menjadi satu nilai lebih ya bagi karyawan yang memang sangat peduli dengan karirnya.
Jadi tentunya kan karyawan itu kan seperti yang kemarin kita bahas ya, mereka kan akan berpacu dengan waktu ya. Jadi usia itu akan semakin berkurang ya apabila produktivitas tidak terus meningkat, kemampuan tidak meningkat, karir tidak meningkat, termasuk kompensasi tidak meningkat. Ini dari perspektif individu karyawan, ini merupakan kerugian. Ini tentu akan ada kecenderungan mereka memilih organisasi perusahaan yang itu peduli dengan karirnya. Jadi dengan keberlangsungan dan keberlanjutan karirnya ini dipedulikan oleh perusahaan-perusahaan itu benar-benar menjaga itu dan merencanakan karir bagi karyawan itu dengan sebaik-baiknya. Nah ini merupakan satu keuntungan bagi individu dan ini merupakan kepentingan bagi individu untuk dalam perencanaan SDM. Lalu kepentingan organisasi, nah secara organisasi membantu organisasi dalam mendapatkan calon karyawan yang memenuhi kualifikasi. Tentu dengan adanya perencanaan yang baik, dengan tadi adanya sistem informasi kepegawaian yang mumpuni, ya tentu kan diketahui bidang keahliannya apa, dan sekarang lagi di luar sana lagi ramai itu misalnya di bidang penelitian di bidang apa kalau itu kaitannya dengan ranah pendidikan, sehingga mereka harus banyak merekrut dosen-dosen atau banyak merekrut tentang tenaga peneliti itu kualifikasinya itu apa. Jadi dengan adanya perencanaan yang baik secara organisasi ini nanti akan memberikan keuntungan yaitu calon karyawan ini yang memenuhi kualifikasi yang nanti diharapkan akan banyak memasuki dan masuk di dalam organisasi atau perusahaan. Alasan perlu perencanaan ada protective benefits, pengurangan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan. Jadi dengan adanya perencanaan yang baik itu diharapkan nanti dalam mengambil sebuah keputusan ini benar-benar bisa optimal ya dengan segala macam pertimbangan yang dimiliki ya, segala macam variabel itu diinkludkan dalam pengambilan keputusan, sehingga dengan adanya perencanaan yang baik maka nanti diharapkan akan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan. Ya. Lalu positive benefits meningkatnya keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Jadi dengan adanya perencanaan diharapkan ketercapaian ya tujuan organisasi ini nanti semakin meningkat, bahkan juga semakin cepat ya dengan adanya perencanaan SDM ini yang benar-benar maksimal bisa dilakukan oleh perusahaan ya. Nah, di sini ada terkait dengan manfaat perencanaan ya. Manfaat perencanaan sebenarnya ada banyak sekali, tapi di sini ada 6 yang coba yang saya bahas di sini ya. Organisasi dapat memanfaatkan SDM yang sudah ada dalam organisasi secara baik. Jadi dengan adanya perencanaan diharapkan nanti pemanfaatan SDM itu akan semakin baik, semakin maksimal ya. SDM yang sudah dimiliki tentunya ya. Karena kan tentu tidak mungkin SDM yang dimiliki itu misalnya dianggap tidak bisa mengikuti ritme perusahaan, akhirnya mohon maaf misalnya diberhentikan, langsung diberhentikan, itu kan tidak bisa begitu juga, itu kan merupakan kerugian tentunya bagi perusahaan. Karena ongkos untuk rekrutmen, ongkos untuk pengembangan itu kan butuh biaya dan butuh waktu. Maka di situ perlu adanya perencanaan ya, sehingga nanti diharapkan SDM yang sudah ada di dalam organisasi itu nanti bisa dikelola dengan baik, bisa dimaksimalkan ya, peran dan kemampuannya. Lalu melalui perencanaan SDM yang matang, produktivitas kerja dari tenaga kerja yang sudah ada dapat ditingkatkan. Ini juga menjadi manfaat dalam perencanaan, yaitu untuk mendorong produktivitas, bahkan juga kreativitas di sini. Jadi dengan adanya perencanaan yang baik ya dengan menyusun perencanaan yang baik, nanti harapannya produktivitas ini akan semakin meningkat, semacam yang saya contohkan tadi ya. Jadi antara karyawan yang masuk dan keluar ini nanti seimbang, sehingga beban kerja itu tidak meningkat. Karena beban kerja meningkat itu nanti implikasinya akan banyak sekali bagi karyawan dan SDM ya, akan banyak sekali. Ini perlu diperhitungkan secara hati-hati, karena nanti kalau beban kerja itu cenderung meningkat dan lebih-lebih kalau kompensasi itu tetap ya, ini nanti akan jadi presiden buruk ya, bahkan organisasi itu menjadi organisasi nanti yang kurang sehat ya.
kurang sehat dan apa cenderung akan banyak ditinggalkan oleh oleh karyawannya. Penentuan kebutuhan tenaga kerja di masa depan, baik jumlah maupun kualifikasinya untuk mengisi berbagai jabatan dan aktivitas baru. Jadi dengan adanya perencanaan yang baik, tentunya akan diketahui dengan pasti ya, terkait dengan kebutuhan tenaga kerja, kebutuhan juga, kualifikasi juga. Jadi ke depan kan yang dihadapi hal-hal yang unpredictable ya, tidak bisa diprediksi dengan secara pasti ya. Ini tentu membutuhkan tenaga kerja yang siap dengan segala kondisi badai yang akan menghantam ya. Termasuk hari ini pandemi seperti ini tentu kan akan terlihat ya para karyawan, para SDM yang benar-benar siap dan tidak dengan perubahan kondisi yang sangat-sangat cepat dan masif itu ya. Penanganan informasi ketenagakerjaan yang tercatat dengan baik. Nah, ini juga menjadi hal yang sangat penting ya dengan adanya perencanaan ya. Jadi manfaatnya nanti bisa diketahui ya terkait dengan informasi ketenagakerjaan. Jadi misalnya informasi yang bisa dikumpulkan itu terkait dengan si A misalnya pernah mengikuti pelatihan apa ya, pernah ada di posisi dan jabatan apa ya, misalnya juga pernah mendapatkan penghargaan apa, prestasi apa, dan juga minat dia bekerja itu di divisi atau bidang apa. Nah, ini kan tentu dengan adanya tata kelola informasi ketenagakerjaan yang baik nanti akan semakin memudahkan pimpinan dalam mengambil keputusan, misalnya untuk promosi ataupun transfer ya, perpindahan pegawai dari satu divisi ke divisi lain dengan jabatan yang sama. Nah, ini tentu kan akan semakin mudah ya dengan adanya pengelolaan informasi ketenagakerjaan yang tercatat dengan baik. Ini salah satu manfaat perencanaan. Dan juga sebagai dasar bagi penyusunan program kerja bagi satuan kerja yang menangani SDM dalam organisasi. Jadi dasar untuk menyusun program kerja ini nanti akan juga mengacu dari perencanaan yang sudah dibikin oleh oleh organisasi secara keseluruhan. Jadi dalam perencanaan itu nanti kira-kira hal-hal apa yang sedang ingin digolkan ya dalam 1 tahun ini, dalam 2 tahun, 3 tahun, bahkan dalam 5 tahun. Ini kan harus jelas ya. Dan dengan adanya perencanaan itu tentu nanti program-program itu bisa disusun semaksimal mungkin dengan melihat segala potensi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan ataupun instansi itu. Pemetaan dan penelitian tentang potensi dan pasar tenaga kerja yang terdekat dengan perusahaan. Nah, ini ya, pemetaan potensi pasar tenaga kerja. Artinya kan memang di awal-awal dulu yang kita bahaskan terkait dengan rekrutmen, seleksi, itu kan perusahaan itu kan terkadang mengikuti job fair di mana-mana ya, untuk menemukan karyawan yang benar-benar sesuai dalam hal kompetensinya, bidangnya, minatnya, termasuk juga penggajiannya. Kan kadang yang diinginkan perusahaan kan tentu mendapatkan karyawan yang bagus ya, etos kerjanya tinggi, gajinya tidak terlalu mahal. Itu pasti itu. Tapi biasanya karyawan seperti itu dia nanti akan memilih perusahaan yang lebih bonafit, yang salary-nya itu akan tinggi. Jadi nanti kecenderungannya akan terjadi perebutan sumber daya manusia yang ini ya, yang masif antara satu organisasi perusahaan dengan organisasi perusahaan yang lain. Jadi di sini perebutan SDM itu benar-benar nyata dan terjadi, bahkan sampai ke ranah pembajakan ya, pembajakan SDM. Kalau misalnya dilihat itu perusahaan telekomunikasi ya, perusahaannya sama, tinggal beda mereknya. Ya, ternyata yang satu bisa menangkan pangsa pasar sampai 80%. Nah, yang perusahaan yang lain dia hanya dapat 20%. Nah, dia nggak ambil pusing, diambillah timnya ini. Ya, diambillah timnya ini mulai dari pimpinan sampai ke, jadi itu kan biasanya satu kelompok ya, satu gerbong diambil semuanya, dipindah ke sini. Ya. Dan itu biasanya penggajiannya tidak ditambah berapa juta, tapi dikali berapa dari gaji sebelumnya. Itu pembajakan ya, dan itu terjadi di daerah ya, dengan persaingan mendapatkan talent yang bagus, mendapatkan karyawan dan tenaga kerja yang bagus, dan itu terjadi. Ini makanya
persaingan untuk mendapatkan tenaga kerja yang bagus itu sangat-sangat ketat ya di kawasan-kawasan industri, maka perlu pemetaan potensi dan pasar tenaga kerja supaya nanti benar-benar mendapatkan karyawan dan tenaga kerja yang betul-betul sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan, yang sesuai ya pastinya ya, sesuai gajinya, sesuai kompetensinya, sesuai minatnya, dan sesuai mereka mau untuk membangun organisasi ataupun instansi yang ada, yang mereka instansi perusahaannya. Nah, ini terkait dengan manfaat perencanaan. Ya, selanjutnya kelemahan perencanaan. Ternyata perencanaan itu juga mengandung kelemahan. Apa saja kelemahannya, teman-teman? Perencanaan yang berlebihan versus kontribusi yang nyata. Nah, ini jadi tentu dalam penyusunan perencanaan itu kan mengurangi waktu bagi tenaga kerja. Jadi gini, tenaga kerja itu kalau dia menyusun perencanaan itu tidak selesai, itu kan bisa digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas yang lain. Nah, jadi kalau perencanaan ini semakin membutuhkan waktu yang sangat lama, ini kan kerugian bagi perusahaan karena jam bekerjanya itu kan yang harusnya bisa terselesaikan dengan cepat ya, itu kan nanti tentu tidak bisa karena perencanaan tidak selesai-selesai. Yang harusnya itu nanti bisa digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lain. Nah, ini jadi semakin perencanaan memang harus bagus ya, tetapi kalau dia nanti berlebihan, variabel terlalu banyak sehingga tidak selesai-selesai, itu kan kerugian bagi perusahaan. Padahal waktu terus berjalan dan setiap bulan kan namanya pegawai itu kan digaji oleh perusahaan, ya digaji, dan gaji itu kan biaya. Jadi dengan biaya yang dikeluarkan itu tentu perusahaan itu juga harus mendapatkan produktivitas karya yang dihasilkan oleh para karyawan dan pegawainya. Gitu. Makanya ada yang mengatakan seperti ini, don't be busy, just productive. Just produktif. Ya, jadi jangan sibuk, hanya produktif saja. Ya, jadi kan kadang ada orang itu yang kelihatannya itu sibuk sana sini, tapi ternyata tidak ada outputnya, tidak ada outcome-nya gitu, tidak ada karya yang dihasilkan dari kesibukannya. Nah, ini barangkali lebih tepat ya kalau saya menganalogikan tentang perencanaan yang berlebihan, kan sibuk sekali versus kontribusi yang nyata bagi perusahaannya. Nah, selanjutnya perencanaan cenderung menunda kegiatan. Nah, ini tentu ya kalau perencanaan belum selesai, tentu kan kegiatan-kegiatan itu belum bisa dilaksanakan. Jadi menunggu perencanaan dulu. Jadi kalau perencanaan itu tidak kunjung selesai, ini nanti tentu akan bisa jadwal yang lain, bisa menggeser jadwal yang lain yang sudah sudah disusun oleh bidang dan divisi yang lain. Nah, ini tentu perencanaan juga harus bisa cepat dan tepat gitu ya. Perencanaan membatasi manajemen untuk berinisiatif atau berinovasi. Jadi dengan adanya perencanaan itu kan nanti misalnya dalam 1 tahun ini yang harus diselesaikan adalah tugas ABC. Ya. Manajemen itu mau tidak mau harus mengikuti sesuai dengan perencanaan yang sudah disusun oleh organisasi secara umum ya. Jadi secara umum seperti ini ya perencanaannya, maka manajemen ya harus mengikuti rambu-rambu itu, tidak bisa misalnya menambah sedikit, itu tidak bisa seperti itu karena goalnya yang ingin diraih oleh organisasi adalah program A, ya harus arahnya ke situ. Jadi ya itu kelemahan ya. Jadi inisiatifnya, inovasinya itu nanti cenderung akan direduksi dengan adanya perencanaan itu. Di sisi yang lain ya. Jadi dengan adanya perencanaan maka manajemen itu nanti memiliki kecenderungan dan keharusan mengikuti perencanaan yang sudah disusun oleh pihak top manajemen ya, yang ada di dalam instansi ataupun perusahaannya. Perencanaan diikuti dengan cara yang tidak konsisten. Nah, ini jadi kalau ada perencanaan yang inkonsistensi dalam dalam mengaplikasikan perencanaan, itu tentu suatu hal yang sangat merugikan ya. Jadi kalau sudah yang direncanakan itu A di dalam planning awal program penyusunan
dalam 1 tahun misalnya, tetapi dalam praktiknya itu adanya inkonsistensi ternyata yang banyak dilakukan itu adalah program B. Ini kan tentu di akhir itu kan nanti indikatornya kan tidak tercapai. Nah, itulah nanti yang bisa menyebabkan kelemahan ya di dalam perencanaan kalau tidak diikuti dengan cara yang tidak konsisten ya. Jadi memang sesuatu yang sudah direncanakan itu harus dilakukan ya oleh divisi, oleh manajemen dan juga oleh perusahaan secara keseluruhan. Nah, klasifikasi perencanaan ada bidang fungsional, rencana produksi, pemasaran, keuangan dan sumber daya manusia ya. Terkait dengan bidang fungsionalnya di dalam perusahaan tentu ada ya terkait dengan produksi, pemasarannya, keuangan dan SDM ini tentu masing-masing divisi itu memiliki perencanaan ya, memiliki perencanaan yang sudah disusun dengan dengan seksama ya, mulai dari kira-kira nanti dalam satu periode itu berapa yang harus diproduksi, dasarnya tentu dari pemasaran dan kira-kira nanti modalnya itu ada atau tidak, keuangan dan SDM-nya itu sanggup atau tidak menghasilkan output barang dan jasa sekian, kuantitasnya sekian, ini mampu atau tidak. Jadi di situ perlu adanya perencanaan yang baik ya terkait dengan bidang-bidang itu ya. Lalu tingkatan organisasi ya keseluruhan atau satuan kerja. Jadi secara organisasional ya klasifikasi perencanaan itu ada secara keseluruhan ya, ini secara gambaran umum dan juga masing-masing satuan kerja ya. Ini ada klasifikasi itu secara organisasional ya. Jadi nanti secara keseluruhan ini juga ada. Ini nanti merupakan bisa dibilang merupakan arah dari ya memang perencanaan itu juga bagian dari turunan dan kesekian dari visi dan misi ya, visi misi tujuan kesaran itu ya. Itu kan terjemahan dari itu sehingga masuk ke perencanaan. Dan perencanaan secara keseluruhan yaitu nanti acuannya ke sana dan itu nanti juga akan diikuti oleh perencanaan di bidang satuan kerja masing-masing. Lalu ada juga karakteristik sifatnya ya kompleks, rahasia, kuantitatif dan kualitatif. Ini nanti juga harus dibedakan ya sifatnya. Apakah dia yang benar-benar sifatnya adalah sangat-sangat rahasia ya, sangat-sangat kompleks ya, ini itu harus diklasifikasikan dengan baik ya sifat dari perencanaan itu. Masuk nanti yang harus terlibat itu orang-orang misalnya yang sudah berapa tahun di perusahaan itu ya, atau yang kompetensinya apa gitu. Ini kan harus diketahui dan diklasifikasikan juga ya. Waktunya jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang. Kalau kita ambil contoh untuk Indonesia ini kan memiliki rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana pembangunan jangka panjang nasional. Ini kan ada ya setiap berapa tahun ya, setiap 5 tahun ini kan ada nanti yang ingin dicapai oleh negara dalam sekian tahun itu apa saja ya. Sama dengan perusahaan. Jadi 1 tahun ini apa, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Ini nanti perlu adanya klasifikasi terkait dengan rentan waktu itu ya. Lalu ada juga kaitannya dengan unsur rencana ya, ada anggaran, ada program, prosedur dan kebijaksanaan. Tentu kaitannya dengan program ya. Program itu kan jadi program itu rambu-rambunya nanti juga mengikuti ini ya, mengikuti anggaran ya. Jadi tidak mungkin programnya itu melangit-langit tapi anggarannya tidak mendukung, ini nanti kan akan susah juga ya. Jadi di situ perlu adanya kesesuaian. Jadi merencanakan adanya adanya mix antara kedua hal itu ya, termasuk juga terkait dengan kebijakannya. Ada atau tidak kebijakan yang mendukung itu atau payungnya ya secara organisasi atau secara kelembagaan ya. Jadi ada atau tidak payungnya, misalnya di lembaga yang lebih tinggi ya, misalnya di kementerian, ada ternyata payungnya. Nah ini tentu perlu adanya klasifikasi ya terkait dengan unsur rencana ya. Jadi programnya, anggarannya, termasuk juga kebijaksanaan dan juga prosedur. Nah, ada tipe perencanaan, ada 2 tipe utama perencanaan, yaitu strategic plans ya, perencanaan strategik, strategi, program umum untuk mencapai tujuan organisasi dalam pelaksanaan misi, ini adalah strategi ya. Program umum untuk pencapaian tujuan organisasi dalam pelaksanaan misi, ini adalah
definisi dari strategi. Operational plans ya, perencanaan operasional, single use plans, rencana sekali pakai untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak digunakan lagi apabila telah tercapai, contohnya program, proyek, dan anggaran. Ini ya, jadi yang sifatnya itu adalah untuk kegiatan yang sekali pakai. Jadi tujuannya mungkin untuk membangun gedung lantai 7 di kampus. Nah, berarti kan tujuannya hanya untuk itu, ya perencanaannya ya macam-macam, mulai dari kalkulasi biaya, bahan bakunya, materialnya, ya material dan bahan baku termasuk tenaga kerjanya, termasuk juga perizinannya, ya dan sebagainya. Itu nanti tentu akan benar-benar dikalkulasi semuanya secara detail sekali ya, secara detail terkait dengan proyek sekali pakai itu. Ada juga standing plans, yaitu rencana tetap pendekatan standar untuk penanganan situasi yang dapat diperkirakan dan terjadi berulang-ulang. Ini misalnya kebijaksanaan, prosedur, dan aturan. Ya, ini adalah rencana tetap. Jadi menyusun aturan main yang ada di dalam organisasi ataupun perusahaan, kebijakan, termasuk juga prosedur yang harus dilakukan. Ini jadi sifatnya itu bisa dipakai secara berulang-ulang ya. Kalau prosedur itu kan juga bisa aturan ya, misalnya aturan terkait dengan cuti, terkait dengan bepergian ya selama pandemi COVID, itu kan nanti akan terus bisa dipakai, gitu. Jadi tidak sekali pakai. Perencanaan terkait dengan faktor waktu ya, rencana jangka pendek, short range ya, plans, rencana dari 1 hari sampai 1 tahun. Ini ada ya. Jadi rencana harian sampai ke 1 tahun. Ini adalah rencana jangka pendek. Jadi dalam 1 hari ini apa yang harus diselesaikan oleh karyawan, oleh tenaga kerja. 1 tahun ini juga apa yang harus diselesaikan oleh karyawan dan tenaga kerja. Nah ini tentu perlu disusun dengan sebaik mungkin ya. Lalu rencana jangka menengah ya, rentan waktunya antara beberapa bulan sampai 3 tahun ya. Ini rencananya adalah jangka menengah ya. Jadi dalam rentan waktu itu nanti apa saja yang harus diselesaikan oleh organisasi ataupun perusahaan. Ada juga yang jangka panjang 2 sampai 5 tahun dengan beberapa rencana yang diproyeksikan 25 tahun lebih di masa yang akan datang. Nah, ini jadi jangkanya itu adalah jangka panjang. Ini tentu lebih spesifik dan juga lebih detail ya, seiring dengan apa rencananya yang adalah jangkanya jangka panjang. Jadi secara rentan waktu itu nanti akan dicapai oleh organisasi atau perusahaan dalam jangka yang sangat lama dalam mencapai rencana-rencana tersebut. Perencanaan strategik, ya. Strategic planning, proses pemilihan tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijakan, dan program strategik yang diperlukan, serta penetapan metode yang diperlukan untuk menjamin strategi dan kebijaksanaan yang telah diimplementasikan. Ini ya, strategic plan ya, jadi mulai dari pemilihan tujuannya ya, strateginya, kebijaksanaannya, program ya, sampai ke metode untuk mengimplementasikan ya, implementasikan dari perencanaan. Jadi itu harus disusun dengan sebaik mungkin ya, terkait dengan perencanaan strategi atau strategic planning. Lalu ada perencanaan operasional, ya, operational planning, memusatkan perhatian pada operasi sekarang, ya, terutama yang berkenaan dengan efisiensi. Jadi ini operasional ini kaitannya dengan kondisi yang dihadapi di masa sekarang terkait dengan perencanaan. Jadi apa yang dihadapi sekarang ini oleh organisasi ini ranahnya ke perencanaan operasional ya. Kalau perencanaan strategik ini nanti lebih detail ya, mulai dari tujuan organisasi ya, penentuan strategi, kebijaksanaan dan program strategiknya ini tentu akan sangat-sangat lebih
detail ya daripada perencanaan operasional. Nah, proses perencanaan strategi ya, pendekatan perencanaan strategi atau manajemen strategi adalah penetapan serangkaian keputusan dan kegiatan dalam perumusan serta implementasi strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi serangkaian keputusan kegiatan dalam perumusan serta implementasi strategi. Ini yang terkait dengan perencanaan strategi. Jadi lebih dalam perumusan strategi ini nanti keputusan-keputusan apa dan kegiatan yang dilakukan dalam perumusan serta implementasinya itu bagaimana. Ini nanti yang perlu direncanakan dan disusun dengan baik ya oleh organisasi atau perusahaan. Langkah-langkahnya ya, menentukan visi, misi, dan tujuan. Nah, ini merupakan inti dan pokok ya dari sebuah organisasi. Jadi visinya apa, misi, dan tujuannya. Ya. Lalu pengembangan profil perusahaan, ya misalnya perusahaan itu lebih arahnya ke bidang consumer goods ya, atau ke bidang mining, tambang ya, atau ke misalnya ke logistik dan sebagainya ya. Analisa lingkungan eksternal, nah ini kaitannya dengan kondisi yang dihadapi oleh perusahaan di bidang eksternalnya ya. Eksternal itu apa saja yang dihadapi, lalu internalnya, kekuatan dan kelemahan organisasinya, tentunya juga dengan melihat kondisi sumber daya manusianya, lalu juga identifikasi kesempatan dan ancaman, ruang dan ancaman yang dihadapi itu apa. Lalu pembuatan keputusan strategis ya, lalu pengembangan strateginya, jadi setelah diputuskan, dikembangkan lagi, lalu implementasi strategi dan peninjauan kembali dan evaluasi. Nah itu dilakukan secara terus-menerus ya, secara berkala ya. Jadi perusahaan itu tentu akan meninjau kembali dan mengevaluasi yang sudah perencanaan strategi yang sudah dilakukan itu benar-benar efektif, efisien atau tidak, ya efektif, efisien atau tidak, sehingga nanti benar-benar maksimal apa yang sudah direncanakan ya, strategi yang sudah direncanakan di dalam perusahaan itu. Nah, ada juga hambatan perencanaan. Nah, hambatan perencanaan ini terkait dengan ini kurang pengetahuan tentang organisasi dan lingkungan. Nah, ini ya, jadi dalam mengelola organisasi atau perusahaan memang perlu tahu ya kondisi yang ada di dalam organisasi dan juga kondisi yang ada di lingkungannya. Jadi benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh berbagai pihak yang ada di dalam organisasi. Jadi tidak seakan-akan itu seperti memaksakan kehendak ya, apalagi kehendak dan ego dari pimpinan saja, tetapi tidak mengakomodir secara keseluruhan para anggota, para karyawan, tenaga kerja yang ada di dalam organisasi itu. Jadi ini yang harus juga diperhatikan ya, dan ini bisa menjadi ancaman ya karena kurang pengetahuan. Ketidakmampuan melakukan peramalan, jadi kaitannya dengan peramalan bila mana tidak sanggup ya, ini ya tidak mampu untuk melakukan peramalan dengan baik ya, tidak mampu prediksi apa yang kiranya akan terjadi di dalam bidang perusahaan itu selama 5 tahun ke depan ya, seperti apa. Nah ini tentu akan menjadi hal yang sangat merugikan kalau tidak mampu diramal dengan baik. Tentu meramal itu kan dasarnya dari informasi ya, informasi dari data, dari fakta, dari kebijakan yang ada di level di atasnya, misalnya kementerian ataupun pemerintah. Jadi dengan adanya prediksi dan ramalan baik, nanti diharapkan nanti akan benar maksimal ya perusahaan. Jadi ini juga merupakan hambatan ya karena tidak mampu meramalkan biaya. Ya. Jadi tentu perencanaan itu kan membutuhkan membutuhkan tenaga, pikiran, dan juga informasi dan data. Nah, itu harus benar-benar diperoleh ya, yang benar-benar bagus datanya, yang valid ya. Masuk juga orang yang merencanakan itu kan juga membutuhkan ini ya, kompensasi yang sepadan dengan hasil perencanaan yang sudah mereka lakukan. Nah, ini tentu kan membutuhkan biaya. Nah, ini tentu bisa menjadi kendala atau bisa menjadi hambatan ya di dalam perencanaan itu. Kurang percaya diri dan takut gagal. Nah, terkadang dari hasil perencanaan yang sudah dilakukan itu karena
merasa apa yang sudah direncanakan itu ternyata tidak rasanya itu kok seperti tidak maksimal dan masih lebih bagus yang lain dan juga takut gagal untuk mengaplikasikan rencana itu. Nah, ini tentu menjadi hambatan ya. Akhirnya sesuatu yang sudah direncanakan dengan matang ya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat rigid ya, itu tidak diaplikasikan oleh organisasi atau perusahaan. Nah, ini tentu merupakan kerugian ya. Kerugian. Jadi sudah lama direncanakan ya, padahal merencanakan itu butuh tenaga, butuh waktu, butuh biaya ya, dan juga yang harusnya bisa mengerjakan yang lain, tetapi karena menyusun perencanaan itu sehingga pekerjaan yang lain itu belum tersentuh ya, sehingga dia harus menyelesaikan perencanaan ini dulu, padahal masih banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang menumpuk. Nah, ini kan untuk suatu yang merupakan hambatan ya, karena adanya kurang percaya diri. Bisa jadi dalam perencanaan itu apapun hasilnya itu perlu diaplikasikan dan ini ya perlu percaya diri ya, yakin percaya diri, dan itu merupakan yang terbaik yang sudah direncanakan. Tentu dalam perencanaan apabila proses perencanaan itu bagus, itu hasilnya ya tidak terlalu inilah ya nanti dalam aplikasinya ya. Kalau sudah benar-benar direncanakan dalam prosesnya itu sudah benar-benar maksimal ya. Jadi jangan sampai nanti berlakunya surut ya. Jadi yang sudah direncanakan di tahun ini ternyata tidak jadi dilakukan, malah menggunakan perencanaan 2 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, itu kan sudah usang ya, sudah lingkungannya sudah tidak relevan lagi yang dihadapi. Nah, yang dihadapi kan 5 tahun yang lalu tentu berbeda dengan hari ini. Nah, itu jadi perlu adanya percaya diri dan ini ya. Lalu penolakan terhadap perubahan. Nah, ini juga merupakan salah satu hambatan ya. Jadi tentu dalam setiap perencanaan kan itu menginginkan organisasi itu bisa bisa berjalan dengan baik ya, bisa memperoleh ya, bisa mendapatkan ini ya, bisa percepatannya itu, akselerasinya itu semakin tinggi dengan perencanaan. Harapannya kan seperti itu. Nah, tapi kalau di dalam organisasi itu ada banyak sekali SDM itu yang menolak perubahan, anti. Jadi yang bersangkutan yang ada di dalam organisasi itu sudah ada dalam wilayah zona nyaman. Ini biasanya sering terjadi ya, atau bahkan senioritas dan sebagainya ya. Nah, ini tentu itu nanti akan menghambat ya. Jadi apa yang sudah direncanakan, yang sudah di planning ya, bulan ini apa yang harus diselesaikan ya, semester ini, tahun ini ya, ini nanti akan terhambat dengan adanya itu penolakan terhadap perubahan oleh para karyawan dan SDM yang sudah merasa nyaman dengan zona tertentu ya, sehingga dia tidak mau meningkatkan misalnya produktivitas, akselerasi, percepatannya dan sebagainya. Ini tentu merupakan hambatan sendiri dalam proses penyusunan perencanaan. Itu terkait dengan beberapa hambatan dalam perencanaan. Nah, selanjutnya terkait dengan kriteria penilaian efektivitas perencanaan ya. Nah, apa sih kriteria dari perencanaan yang baik, yang bagus ya? Ini ada kegunaan. Jadi dari rencana yang telah disusun itu digunakan oleh organisasi, gitu ya. Dari kriteria pertama. Jadi kalau ada penyusunan rencana seideal mungkin dengan berbagai macam variabel dan berbagai macam ahli ikut, tapi ternyata dalam endingnya itu tidak digunakan. Ini tentu belum termasuk kategori rencana yang belum bisa dikatakan rencana yang bagus ya. Lalu ketepatan dan objektivitas ya. Jadi ketepatan di dalam memilih variabel-variabel tertentu ya, asumsi-asumsi ya, indikator-indikator ya, dan objektivitas ya dalam menilai itu semuanya. Ini tentu menjadi satu penilaian terhadap efektivitas perencanaan. Apakah perencanaan ini sudah benar-benar bagus atau tidak ya. Karena variabelnya kan banyak sekali ya. Misalnya
Misalnya kalau dalam kondisi pandemi ini kan salah satu variabel yang digunakan dalam perencanaan itu kan adalah kesehatan, ya, protokol kesehatan. Ya, itu kan juga ada implikasinya tersendiri ya. Misalnya dalam satu gedung kan harus separuh orang. Itu kan kan kalau di perusahaan itu atau di kantor itu kan produktivitasnya kan beda. Orang kerja di kantor dan di rumah ya. Ya meskipun semua bisa sama-sama kerja, tapi di situ nanti kan ada apa ya, ada opportunity cost yang hilang ya, ada kesempatan dan sebagainya. Ini tentu tentu ada apa ya, ada variabel lain, ada indikator lain yang harus ditambahkan dalam kriteria perencanaan yang efektif, yaitu selama kondisi pandemi adalah protokol kesehatan, misalnya itu. Lalu ruang lingkupnya, ya ruang lingkupnya sejauh mana ya terkait dengan perencanaan ini, misalnya hanya di divisi itu atau divisi yang lain, ya ini tentu juga harus dipertimbangkan. Lalu efektivitas biaya ya, jadi optimasi dalam mengelola biaya dengan baik. Ini tentu menjadi salah satu kriteria dari perencanaan yang efektif dan bagus ya dari dalam pengelolaan biaya ini, nanti tidak banyak terjadi kebocoran yang itu nanti ranahnya akan menjadi beban ya, beban bagi perusahaan. Lalu juga akuntabilitas ya. Ya, akuntabilitas ini juga perlu menjadi perhatian ya. Jadi yang akuntabel yang nanti bisa dipercaya ya, itu bisa dipertanggungjawabkan dan terhindar dari penyelewengan. Nah, ini kan tentu menjadi satu kategori dari perencanaan yang efektif ya. Ketepatan waktu, nah ini ya, timing juga menjadi hal yang penting ya. Jadi dengan adanya penyusunan perencanaan yang bagus ya, jadi timing yang sudah yang sudah disusun ya, deadline dan sebagainya ya, entah itu dari perusahaan sendiri ataupun juga dari customer ya, ataupun juga dari pihak pemerintah atau dari pimpinan, ini bisa diselesaikan sesuai dengan tepat waktu. Ini tentu menjadi salah satu penilaian dari kriteria efektivitas dari perencanaan. Oke, itu teman-teman mahasiswa terkait dengan perencanaan sumber daya manusia. Jadi perencanaan sumber daya manusia ini merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan ya, karena nanti terkait dengan turunannya bisa terkait dengan penyusunan program dan juga nanti juga kaitannya dengan anggaran. Jadi bagaimana kompilasi sehingga menjadi orkestrasi yang menarik di dalam perusahaan ya. Jadi mulai dari penyusunan dari biayanya bagaimana, lalu keadaan SDM-nya seperti apa, ya, programnya apa saja. Nah ini tentu harus diorkestrasi sedemikian rupa ya, sehingga itu nanti bisa optimasinya itu bisa dicapai ya. Tentu optimasi antara satu organisasi dan perusahaan yang lain itu berbeda. Ini jadi perlu adanya perencanaan yang matang dan spesifik ya, yang juga komprehensif ya, dari berbagai unsur ya, berbagai indikator dan juga variabel, itu harus benar-benar dipertimbangkan dan dikalkulasi sebaik mungkin oleh organisasi terkait dengan perencanaan sumber daya manusia. Oke, itu teman-teman mahasiswa yang menempuh mata kuliah manajemen sumber daya manusia Islami terkait dengan perencanaan sumber daya manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.